di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, ya milih di luar negeri. Bukan masalah tidak cinta Indonesia, tapi kan butuh bertahan hidup saya. Tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah, Mbak. Lah ya memang, tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah. Nyari kerja juga kadang-kadang sulit, tapi ingat, tidak dipersulit. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Tuntut untuk setia, mengabdi, dan cinta kepada negara kita sendiri, yaitu Indonesia Raya. Wanita ini memberontak, karena menurut pengalaman dia orang sendiri, sistem di Indonesia ini sudah susah, dipersusah lagi, sudah sulit, dipersulit lagi, tak macam di luar negara. Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Lahir di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, ya milih di luar negeri. Bukan masalah tidak cinta Indonesia, tapi kan butuh bertahan hidup saya. Tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah, Mbak. Lah ya memang, tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah. Nyari kerja juga kadang-kadang sulit, tapi ingat, tidak dipersulit. Sebatas untuk jadi cleaning service di Indonesia saja ada batasan umurnya, harus lulusan SMA, harus berkelakuan baik dan bla. Lihat di luar negeri, di bandara, di mall-mall, di rumah-rumah, banyak orang tua yang masih bekerja jadi cleaning service, tidak ada masalah. Emang susah aja tinggal di Indonesia. Itulah bedanya luar negeri dan Indonesia. Di luar negeri asal kamu mau bekerja apa aja ada pekerjaannya, tapi di Indonesia orang-orang datang untuk bekerja terhambat oleh peraturannya. Itu loh sulitnya Indonesia, Pak. Kita dituntut untuk cinta negara, tapi negara sudahkah cinta kepada kami, rakyatnya? Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Dan kalau sistem di Indonesia ini tak dirubah sampai kapanpun, Indonesia ya macam-macam ini aja. Nak mau maju sangatlah susah. Dan rakyat-rakyatnya ini saya rasa akan bubar. Karena rakyat-rakyat sekarang ini lebih pandai, lebih memilih bekerja dan mencari rezeki. Bahkan ada yang berkeluarga ke negara lainnya. Lalu macam mana dengan nasib Indonesia yang akan datang? Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara seharusnya memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang dan mensejahterakan rakyatnya. Indonesia dilimpahi dengan beragam sumber daya alam, SDA yang sangat melimpah, mulai dari hasil bumi, kekayaan laut, hingga energi terbarukan yang potensial. Namun, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat mencolok antara pemerintah dan masyarakat. Banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kesulitan ekonomi, sementara mereka yang berkuasa menikmati kemakmuran yang jauh lebih tinggi. Salah satu kenyataan yang sangat miris adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia, PMI, yang bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea karena mencari penghidupan yang lebih baik. Di negara-negara ini, mereka mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan serupa di Indonesia. Sebagai contoh, di Indonesia, banyak pekerja yang hanya memperoleh gaji sekitar 2 juta hingga 5 juta per bulan. Padahal, di negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura,
upah yang diterima jauh lebih besar. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang sangat mencolok dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan kerja di dalam negeri. Ironisnya, meskipun Indonesia memiliki SDA yang sangat kaya, kekayaan tersebut tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyatnya. Salah satu masalah utama yang menyebabkan ketidaksetaraan ini adalah buruknya sistem pemerintahan dan korupsi yang merajalela di banyak sektor. Banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi yang menyebabkan uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi ini menciptakan lingkaran setan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang sulit untuk diputuskan. Di sisi lain, rakyat Indonesia yang bekerja keras di luar negeri seringkali harus menghadapi banyak tantangan. Mereka terpaksa menanggung risiko tinggi seperti kekerasan fisik, penyalahgunaan hak asasi manusia, dan perlakuan yang tidak adil di tempat kerja. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja kasar, pembantu rumah tangga, atau buruh di sektor-sektor yang tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Meski mereka mengirimkan uang ke keluarga di Indonesia, kehidupan mereka sendiri tidak jarang penuh dengan penderitaan. Tak jarang, pekerja migran Indonesia menjadi korban tindak kekerasan fisik atau mental, serta eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, hukum di Indonesia seharusnya menjadi penegak keadilan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi seringkali mendapat hukuman yang ringan. Bahkan, terkadang mereka tetap bisa menghindari hukuman yang pantas. Sebaliknya, pelaku kejahatan kecil seperti pencurian buah atau sandal yang jelas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali mendapatkan perlakuan yang sangat keras, bahkan sampai dihakimi massa atau dihukum dengan tindakan kekerasan. Inilah salah satu bentuk ketidakadilan yang sangat terasa di masyarakat. Sementara itu, para koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah seringkali hanya dihukum ringan atau bahkan dibiarkan bebas. Korupsi yang begitu merajalela juga memperburuk kondisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang seharusnya menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan justru menjadi sektor yang terabaikan. Banyak sekolah di daerah-daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Di banyak daerah, pendidikan masih menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh keluarga miskin. Hal ini memperburuk tingkat kecerdasan dan keterampilan generasi muda yang akhirnya menjadi bagian dari masalah sosial yang lebih besar. Terlebih lagi, data menunjukkan bahwa rata-rata IQ masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sekitar 78, yang mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima sebagian besar masyarakat. Ketimpangan pendidikan ini diperburuk dengan adanya ketidakmerataan dalam distribusi kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, akses terhadap pendidikan yang baik relatif lebih mudah dibandingkan dengan di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat kota. Di beberapa daerah, bahkan masih banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya atau karena pendidikan di daerah mereka yang tidak memadai. Masalah lain yang sangat mengkhawatirkan adalah adanya budaya yang mudah dibodohi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan dalam hal literasi digital, namun di sisi lain masih banyak masyarakat yang terjebak dalam kebodohan dan kemiskinan karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang benar. Penyebaran berita bohong, hoax, yang mudah diterima tanpa verifikasi adalah salah satu contoh nyata dari fenomena ini. Selain itu, ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk berpikir kritis membuat mereka lebih mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik itu dalam hal politik, ekonomi, atau agama.
Pendidikan moral dan agama juga seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Ada banyak kelompok atau individu yang mengatasnamakan agama untuk menipu atau merugikan orang lain. Mereka menggunakan ajaran agama untuk meraih keuntungan material atau kekuasaan politik. Padahal seharusnya agama adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan menciptakan kedamaian antar umat manusia. Sayangnya, banyak masyarakat yang terjebak dalam pemahaman agama yang sempit dan mudah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Sementara itu, sebagian besar pejabat pemerintah dan politisi terlibat dalam permainan politik yang koruptif, di mana kebijakan dan keputusan yang diambil tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran negara, pembangunan yang tidak merata, dan pelayanan publik yang buruk. Para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru semakin memperburuk keadaan dengan tindakannya yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, proyek-proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat seringkali menjadi ajang untuk mengalirkan uang negara ke kantong pribadi. Banyak infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang buruk dan anggaran yang membengkak karena adanya markup dan kolusi antara pejabat dan kontraktor. Akibatnya, rakyat tidak merasakan manfaat dari proyek-proyek tersebut, sementara uang negara terus diselewengkan. Fenomena ini juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Banyak orang yang merasa bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dan bahwa para penegak hukum lebih memihak kepada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Korupsi di tubuh institusi hukum membuat sistem peradilan di Indonesia sangat lemah, dan banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan keadilan jika terlibat dalam kasus hukum, terutama jika mereka bukan bagian dari kalangan elit. Sementara itu, ketidakadilan dalam sistem hukum ini seringkali diperparah dengan rendahnya kualitas tenaga medis, guru, dan pegawai publik lainnya yang bekerja di daerah-daerah terpencil. Mereka yang bekerja di daerah-daerah terpencil seringkali mendapatkan gaji yang rendah dan fasilitas yang terbatas, meskipun mereka bekerja keras untuk melayani masyarakat. Sementara itu, pejabat yang duduk di kursi empuk di ibu kota menikmati gaji yang jauh lebih tinggi dan fasilitas yang jauh lebih baik. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki banyak masalah struktural yang saling terkait. Ketidakadilan sosial, korupsi yang merajalela, sistem pendidikan yang buruk, serta rendahnya kualitas hidup bagi sebagian besar rakyat adalah masalah yang terus menghantui negara ini. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, kenyataannya banyak potensi tersebut yang belum dimanfaatkan dengan baik karena adanya sistem yang tidak adil dan tidak transparan. Jika Indonesia ingin berkembang menjadi negara yang benar-benar makmur dan sejahtera, maka perubahan mendasar dalam sistem politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi sangat diperlukan. Korupsi harus diberantas dengan tegas, dan sistem pendidikan harus diperbaiki agar setiap anak di Indonesia, tidak peduli di mana mereka tinggal, dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jika itu tercapai, mungkin suatu hari Indonesia dapat mencapai kemakmuran yang selama ini seharusnya sudah mereka rasakan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, SDA yang berlimpah, mulai dari minyak, gas, batu bara, hingga kekayaan laut dan hasil bumi yang tak terhitung. Di balik kekayaan ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara makmur dan maju, namun kenyataannya jauh dari harapan. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi modal utama untuk kesejahteraan rakyat justru tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Ketimpangan antara kemakmuran yang dinikmati oleh segelintir orang dengan kondisi kehidupan mayoritas rakyat Indonesia semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi negara ini. Keberadaan kekayaan alam seakan tidak berfungsi optimal untuk meningkatkan taraf hidup rakyat,
Malah sebaliknya, ketidakadilan semakin mengakar dalam struktur sosial dan politik. Salah satu gambaran nyata dari ketimpangan ini adalah tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri. Banyak dari mereka yang bekerja di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, atau lebih jauh lagi seperti Jepang dan Korea, dengan harapan bisa memperoleh penghasilan yang lebih layak dibandingkan dengan di tanah air. Di Indonesia, rata-rata gaji untuk pekerja di sektor non-formal atau pekerjaan kasar seperti buruh pabrik, pembantu rumah tangga, atau buruh harian hanya berkisar antara 2 juta hingga 5 juta rupiah per bulan. Padahal di luar negeri, upah yang mereka terima bisa jauh lebih tinggi meskipun bekerja dalam kondisi yang berat dan terkadang diperlakukan secara tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia kaya dengan SDA, peluang kerja dengan gaji yang layak dan memadai di dalam negeri sangat terbatas, memaksa jutaan rakyatnya untuk merantau demi mencari penghidupan yang lebih baik. Ironisnya, masalah ini bukan hanya terbatas pada ketidakmampuan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, tetapi juga dipengaruhi oleh buruknya kebijakan ekonomi dan pemerintah yang tidak mampu mengelola kekayaan negara dengan baik. Praktik korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan membuat dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat seringkali diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Sementara itu, rakyat yang miskin dan terpinggirkan harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Korupsi yang terjadi di hampir setiap sektor, mulai dari pemerintahan daerah hingga pusat, menciptakan ketidakadilan yang makin mendalam, menghambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih mengkhawatirkan lagi, meskipun pemerintah Indonesia mengklaim bahwa mereka berusaha mengatasi ketimpangan ekonomi melalui berbagai program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, kenyataannya angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Banyak keluarga yang hidup dengan pendapatan jauh di bawah garis kemiskinan, sementara mereka yang berkuasa terus mengumpulkan kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Di saat yang sama, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari standar internasional. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dengan fasilitas yang sangat minim dan guru yang kurang terlatih. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan meratakan kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ketidakadilan ini lebih terasa ketika melihat perbedaan kualitas pendidikan antara kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung dengan daerah-daerah terpencil. Anak-anak di kota besar cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sementara mereka yang tinggal di daerah terpencil seringkali harus berjuang dengan fasilitas yang terbatas. Hal ini memunculkan ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi negara. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan juga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, sehingga mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan informasi ini semakin diperburuk dengan penyebaran hoaks dan informasi yang salah. Banyak masyarakat yang mudah terjebak dalam propaganda atau berita bohong yang menyebar melalui media sosial dan platform digital. Hal ini mengindikasikan adanya masalah besar dalam literasi digital dan kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi yang benar. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penyebaran hoaks semakin meresahkan, terutama menjelang pemilu atau saat-saat penting lainnya. Sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di luar pusat kota dan kurang terdidik, cenderung mempercayai berita yang belum terverifikasi, yang pada gilirannya memperburuk polarisasi sosial dan politik di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga seringkali terjebak dalam praktik kebodohan yang berulang. Banyak orang yang masih mempercayai ajaran atau doktrin yang salah,
terutama terkait dengan agama atau budaya yang menyebabkan mereka mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan pribadi. Di beberapa daerah masih ada praktik-praktik keagamaan yang manipulatif, di mana pemimpin agama atau kelompok tertentu menggunakan kekuasaan mereka untuk menipu umat. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan untuk mengendalikan pikiran orang-orang yang semakin memperburuk kondisi sosial dan mental masyarakat. Penyalahgunaan agama sebagai alat politik dan ekonomi juga menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak orang yang terjebak dalam pemahaman agama yang sempit dan hanya melihat agama dari sudut pandang yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Praktik-praktik seperti ini bukan hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Selain itu, ada juga individu atau kelompok yang mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat untuk meraih keuntungan material atau kekuasaan. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar pengaruh mereka. Sementara, masyarakat yang terjebak dalam kebodohan tersebut terus menderita. Masalah lain yang tak kalah serius adalah sistem hukum yang lemah di Indonesia. Meskipun negara memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi seringkali mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Sementara itu, mereka yang melakukan kejahatan kecil seperti mencuri buah atau sandal yang jelas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali dihukum dengan sangat keras, bahkan dihukum mati atau dihajar oleh massa. Ketidakadilan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Pada gilirannya, fenomena ini menciptakan masyarakat yang apatis dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka merasa bahwa hukum tidak adil dan bahwa segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Perasaan ini semakin menguat, terutama ketika melihat pejabat publik yang terlibat dalam korupsi tetapi tetap dihormati dan dijadikan contoh oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya masalah besar dalam budaya dan etika politik di Indonesia, di mana uang dan kekuasaan seringkali lebih dihargai daripada integritas dan keadilan. Di sisi ekonomi, meskipun Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di dalam negeri tidak bisa dipungkiri. Banyak daerah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, meskipun banyak proyek pembangunan yang telah dilakukan. Pembangunan yang ada seringkali lebih terfokus pada kawasan perkotaan, sementara daerah-daerah terpencil tetap terabaikan. Ini menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara kota dan desa, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tersebut. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah besar dalam hal lingkungan hidup. Kerusakan hutan, pencemaran laut, dan perubahan iklim yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan semakin memperburuk kondisi lingkungan. Padahal, alam Indonesia seharusnya dapat menjadi kekuatan besar untuk negara ini jika dikelola dengan bijaksana. Namun, seringkali kekayaan alam justru dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya justru akan menambah beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat. Secara keseluruhan, Indonesia adalah negara yang sangat potensial, tetapi banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.